ulama tafsir mereka tidak satu di dalam memahami ini. Ini yang dimaksud ini goncangan ini kapan? Ya. Atau goncangan yang mana gitu. Karena memang peristiwa bumi ini bergoncang, nanti kalau kita lihat terusan ayat ini, itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Berarti goncangan ini adalah goncangan kiamat yang mengakibatkan seluruh yang hidup mati. Ya. Tetapi sebagian ahli tafsir itu memahaminya adalah setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, sehingga goncangan itu adalah goncangan untuk membangkitkan. Nah, itu bedanya itu. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan kapan peristiwa bumi bergoncang segoncang-goncangnya itu, ada yang berpendapat setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Berarti itu peristiwa kiamat, hancurnya dunia dan menyebabkan seluruh yang hidup mati. Tetapi ada yang berpendapat yang kedua. Pendapatnya adalah itu setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Goncangannya adalah goncangan untuk membangkitkan semua yang ada di perut bumi itu. Nah, masing-masing pendapat ini nanti akan menimbulkan juga perbedaan pemahaman di ayat berikutnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan athqalaha, beban-beban beratnya. Ya. Kalau yang dimanai tadi goncangan itu adalah goncangan ketika Allah mematikan seluruh yang hidup, ya, maknanya goncangan ini, maknanya bumi mengeluarkan seluruh apa yang ada di perut bumi itu adalah yang dikeluarkan berupa barang-barang, benda-benda, apapun yang ada di perut bumi yang biasanya diperebutkan oleh banyak orang, tapi pada saat itu ketika dia pun keluar tidak ada orang itu memperhatikannya, karena mereka memikirkan nasib mereka akan goncangan yang luar biasa dahsyat. Biasanya kalau kita kan, apa isi perut bumi itu? Ada emas, ada batu bara, ada mutiara, mungkin itu keluar semua. Tetapi pada saat itu tidak ada seorang pun yang menghiraukan isi perut bumi yang yang sangat berharga pada waktu-waktu biasa. Jadi rebutan orang, gitu ya. Jadi bisnis-bisnis orang-orang tertentu. Nah, pada saat itu tidak ada lagi, nggak usah diambil, sudah keluar sendiri. Tetapi orang nggak ada yang memperhatikannya. Kenapa? Karena mereka berpikir untuk menyelamatkan diri mereka sendiri karena goncangan itu. Itu kalau maknanya goncangan tersebut goncangan setelah malaikat meniup trompet sangkakala yang pertama, meniup sangkakala yang pertama. Sehingga ini tanda bahwa kiamat, hancurnya bumi ini. Orang tidak berpikir apapun, termasuk ketika pun bumi mengeluarkan isi yang berharga dari perutnya. Nah, itu. Tetapi kalau bagi mereka yang memaknai bahwa idza zulzilatil ardu zilzalaha itu adalah setelah tiupan sangkakala yang kedua, maknanya goncangan yang terjadi untuk membangkitkan semua yang mati, manusia-manusia mati, maka wa akhrajatil ardu athqalaha itu maknanya bumi mengeluarkan jenazah
Gitulah. Kita manusia dibangkitkan oleh Allah setelah kita ada di dalam perut bumi itu. Nah, ulama tafsir yang memahami dengan pemahaman yang kedua ini karena mengkaitkannya dengan ayat yang ketiga. Wa qalal insanu malaha. Kata manusia gitu ya, karena goncangan dahsyat gitu ya. Maka ada ayat lain bagaimana bunyinya itu? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati la syai'un azim. Goncangan itu, takutlah kepada Allah karena goncangan nanti itu goncangan yang luar biasa dahsyat. Atau dalam surat Yasin itu apa? Man ba'atsana mim marqadina, gitu ya. Jadi orang yang dalam kubur itu tiba-tiba ada goncangan yang luar biasa dahsyat. Apa kata mereka dalam kubur itu? Ini siapa yang menggoncang membangkitkan dari tidur nyenyak saya ini? Man ba'atsana mim marqadina. Ini siapa ini? Jadi orang-orang yang mereka sudah nyaman di dalam perut bumi, kemudian dengan goncangan itu wa qalal insanu malaha. Ini goncangan apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu bumi tuhadditsu akhbaraha. Dia membicarakan berita-beritanya. Ya. Tuhadditsu membicarakan, maknanya tidak mesti berbicara itu dengan lisan buminya berucap, misalkan saja, enggak juga. Jadi bisa juga dengan isyarat, kayak lampu merah itu berbicara sama kita walaupun tidak berbicara dengan lisan. Kalau ada lampu merah, itu juga berbicara sama kita itu. Oh ini kuning, apa katanya? Siap-siap untuk lebih cepat. Jadi berhentinya pas merah itu ya, pas merah pas di tengah jalan lagi. Hijau, tapi lampu merahnya tidak berbicara, cuman dia berkomunikasi dengan kita lewat warna lampu. Oh kalau hijau jalan. Nah bumi tuhadditsu, pada saat itu bumi tuhadditsu, dia berbicara. Ya tentu berbicaranya pasti dengan isyarat. Akhbaroha, kabar-kabar yang ada di pentas bumi. Maka ada beberapa tafsiran di situ. Apa yang dimaksud bumi itu? Membicarakan kabar-kabar, menceritakan kabar-kabarnya. Yang pertama, ada yang memaknai bahwa bumi akan menceritakan seluruh peristiwa yang pernah terjadi di atas bumi itu. Peristiwa ini terjadi di sini, peristiwanya seperti ini, yang melakukan ini, besok itu akan dibicarakan oleh dia. Sehingga kita tidak bisa berbohong sama sekali, karena lokasi tempat perbuatan itulah yang berbicara. Kalau sekarang kan enggak tuh, lokasinya diam, CCTV-nya dihilangin gitu ya. Nah buminya itu menyaksikan, tapi hari ini bumi tidak berbicara apapun. Yang berbicara adalah CCTV, saksi-saksi gitu ya. Ya kadang-kadang orang bisa terkecoh juga oleh peristiwa yang diceritakan oleh orang, bukan tempat peristiwanya yang akan menceritakan. Jadi besok KM50 akan bercerita. Nah, kira-kira begitulah itu. Itu makna tuhadditsu akhbaroha. Jadi kalau sekarang disembunyikan, ya bisa disembunyikan, tapi nanti peristiwa itu. Sehingga tidak ada perbuatan yang kita lakukan sekalipun sendiri yang tersembunyi sebenarnya nanti, karena tempat di mana kita itu berbuat itu akan bercerita.
Walaupun kita sembunyi dari orang lain, tapi tempat ini akan bercerita. Nah, itu salah satu penafsiran oleh para ulama tafsir. Jadi menceritakan apa yang pernah terjadi di pentas dunia itu. Dia akan cerita semua. Nah, makna yang kedua, karena tadi ada kegelisahan manusia, ini peristiwa apa gitu, maka bumi tadi ini dia bercerita kenapa ini ada goncangan yang dahsyat ini. Nah, itu makna yang kedua. Manasa yang diambil maknanya, tentu para ulama tafsir sudah mempertimbangkan dari banyak segi, ya, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman tadi. Nah, saya karena bukan ahli tafsir, saya hanya membaca kitab tafsir. Nah, yang saya sampaikan pada Bapak Ibu ini hasil bacaan, karena saya bukan mufassir, tapi saya hanya membaca. Nah, dari bacaan saya sampaikan sama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nggak sempat baca di rumah karena sibuk kan. Karena sibuk di rumah nggak sempat baca tafsir. Nah, saya yang baca saya sampaikan. Ya, karena ya kalau nanti saya nggak berani menafsirkan, ya, saya sampaikan saja. Nah, dari beberapa penafsiran tersebut. Ya. Yauma idin, pada hari itu, tuhadditsu akhbaraha. Apa kata bumi tadi ini? Bi anna rabbaka auhalaha. Mengapa ini ada goncangan yang begitu dahsyat seperti ini? Bi anna rabbaka, kata bumi ini, karena Tuhanmu, ya, auhalaha, memerintahkan kepada bumi ini untuk bergoncang. Jadi auhalaha. Yang dalam Al-Quran ada beberapa kata auha. Wa auha ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Itu ada juga. Auha itu kan menyampaikan informasi yang cepat, itu makna auha itu sebenarnya. Nah, secara rahasia. Yang tahu ya hanya yang menerima informasi itu saja. Itulah wahyu itu. Auha, kata wahyu itu. Tapi ketika dia digandeng dengan yang lain, itu memang dalam bahasa Arab selalu saja memiliki makna yang berbeda. Wa auha ilan nahli, wa auha ila, itu. Ini dimaknai oleh ahli tafsir dengan maknanya ini insting. Jadi perintah yang berupa insting kepada lebah itu untuk membuat sarang di gunung-gunung, itu bisa jadi tidak langsung dilakukan oleh dia, tapi ketika wa auha atau auha laha, bukan ila itu ya, auha laha, itu perintah itu yang disampaikan oleh Allah akan segera saat itu dilaksanakan. Nah, jadi kenapa ini goncangan ini tiba-tiba dia bergoncang? Karena saat itu Allah perintahkan kepada bumi untuk bergoncang, maka bergoncanglah ia tanpa menunggu waktu. Wa auha laha. Nah, itu tafsir, Pak. Kalau terjemahnya enggak ada, enggak gitu itu. Itu penafsiran. Ya, jadi penafsiran. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu yasdurun nasu, manusia itu bangkit dari kuburnya, ashtata, dengan bangkit yang bermacam-macam. Nah, bermacam-macam ini ada yang mengatakan bermacam-macam bergantung dari amal perbuatan masing-masing. Makanya ada yang bangkit itu dia keluar itu tidak dengan cara berjalan dengan kakinya, tapi dia berjalan bahkan terbalik dengan kepalanya, karena kepalanya mungkin besar
tidak kuat menyangga tubuhnya, kebalik dia. Nah, mungkin dulu isi kepalanya ketika di dunia ini tidak ada yang baik kali, mungkin loh gitu. Ada dia yang bangkit berjalannya dengan perutnya, karena dia nggak sanggup kakinya untuk menyangga beban dari perut yang begitu besar. Nah, sehingga dia terpaksa harus berjalan dengan perutnya. Mungkin dulu ketika di dunia perutnya itu diisi dengan apa? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, padahal dia tahu. Ada yang dibangkitkan dengan normal, dengan baik, dan segala, dan ya tergantung dengan amal perbuatannya. Itu ashtata, bermacam-macam. Untuk apa ini mereka dibangkitkan? Liyurau a'malahum. Nah, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Ini banyak sekali nanti diskusinya para ahli tafsir itu. Apa yang dimaksud dengan diperlihatkan amal-amal perbuatannya? Ada yang mengatakan yang diperlihatkan tentu bukan amal perbuatannya, karena amal perbuatannya sudah dilakukan ketika di dunia. Yang dimaknai diperlihatkan amalnya itu diperlihatkan balasannya. Jadi balasan, kalau baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau buruk akan tampak nanti dibalas dengan keburukan. Tetapi ada juga yang memaknai itu memang betul-betul amalnya akan diperlihatkan lagi. Seperti sekarang lah, ada CCTV, itu kan peristiwa sudah terjadi bisa dilihat lagi. Nah, nanti juga begitu itu, akan diperlihatkan. Nah, kalau diperlihatkan di depan umum ini masalah memang. Ya, masalahnya ustadz, karena ustadz itu yang dibicarakan baik-baik terus, nasihatin orang terus itu ya. Nah, ternyata ustadznya tidak melakukan apa yang disampaikan. Nanti jamaahnya pada melihat, ternyata ustadz ini nipu dulu. Nah, itu masalah ini yang saya takutkan itu. Iya, jadi kalau itu maknanya liyuro a'malum, diperlihatkan lagi sebagaimana kita diperlihatkan rekaman dari peristiwa perbuatan yang pernah atau sudah kita lakukan. Karena sekarang kan bisa dijelasin ini, ya kan, bisa dijelaskan. Kalau sekarang kan ada itu, mau nikah sekarang direkam, nanti sudah bercucu bisa dilihatin itu. Tuh dulu simbah nikah, coba tuh lihat. Ya, bapak-bapak sekarang menyesal, ya, karena zaman bapak menikah belum ada itu syuting. Nah sekarang sudah ada itu, di syuting supaya nggak hilang, diupload di YouTube. Oh itu di YouTube. Nanti suatu saat kalau sampai punya cucu saya sebelum meninggal gitu ya, udah punya cucu, saya suruh lihat nanti YouTube-nya Darul Husna. Itu dulu kakek waktu ngisi pengajian Darul Husna. Wah itu bisa itu, karena ya peristiwa sudah lama. Tapi karena tidak disimpan di laptop, kalau laptop disimpan cuman disimpan di memorinya, bisa hancur tuh laptop tuh. Tapi kalau disimpannya itu di media-media yang bisa diakses setiap saat oleh kita itu lama itu. Banyak bahasa orang sekarang ada jejak digitalnya gitu. Oh gitu. Jadi sekarang nggak bisa kita main-main bicara itu, nggak bisa plin-plan, kita harus konsisten karena ada jejak digital itu. Orang bisa lihat. Nah kan begitu tuh, itu bisa dijelasin tuh. Kalau seandainya ada yang memaknai tafsirannya adalah liyurau a'malahum, akan diperlihatkan amal-amal perbuatannya ketika di dunia, itu yang dilihatkan amal perbuatannya. Wah itu. Jadi buminya akan menjadi saksi, dia akan kabarkan. Makanya ada, kalau bapak sedang mengulang sholat katanya kan ya, misalkan saja habis sholat wajib mau sholat sunnah, pindahlah barang sedikit dari tempat sholat yang pertama, karena nanti bumi yang kita pijak itu akan kasih kabar itu, dulu saya pas di kaki kanan dia pada saat dia sholat wajib. Nah kata yang sebelahnya buminya itu, saya diinjaknya itu pada saat saya sholat sunnah. Itu buminya kasih kabar. Nah ada yang punya pendapat seperti itu ya, sehingga bapak kan itu yang bisa ya, habis sholat wajib
sholat sunatnya kemana jenengan? Di situ lagi. Kalau nggak ada tempat lagi ya di situ lagi kita. Tapi kalau ada tempat mesti bergeser kita itu. Iya. Supaya nanti ada jejak yang diberitakan, tidak cuma satu itu saja yang menyampaikan itu, tapi sebelahnya juga nyampaikan. Saya dulu kebagian kakinya ketika sholat sunnah. Nah, saya kebagian pada saat sudah sholat wajib. Itu akan dia kabarkan. Ya. Liyurau a'malahum. Nah, ada yang mengatakan tadi ya, ada yang mengatakan yang diperlihatkan nanti balasannya. Tapi ada yang mengatakan yang diperlihatkan memang perbuatannya itu akan diperlihatkan lagi. Dua-duanya pendapat ini bisa diterima memang gitu. Seandainya akan diperlihatkan sebagaimana perbuatan ketika dunia, amalnya itulah yang diperlihatkan, maka kita sudah bisa melihat contoh juga sekarang. Perbuatan yang sudah kita lakukan bisa direkam, bisa disaksikan nanti lagi.